Selamat datang di Soul Podcast. Ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung kembali dengan kita di Soul Podcast. Kali ini episodenya sangat spesial karena kita menghadirkan orang yang tidak biasa. Dan siapa sih yang tidak kenal beliau? Oke, langsung saja kita sapa Kak Aaron. Halo, apa kabar? Hidup mahasiswi. Salam podcast. Mantap Dev, bagaimana? Begini ya? Salam podcast. Luar biasa, Ya, keren. Iya. Ini dipanggilnya Kak Aaron, apa Aaron, apa Aaron saja. Mas Aaron saja ya. Oke. Seumuran kan juga? Iya. Terbongkar dah. Iya. Gimana? Aman. Selama ini kita mengamankan diri, Kaks. Jadi ya harus bisa menjaga diri. Siap. Di situasi pandemi ini kan, kalau kita juga kesana kemari membandel juga kan bahaya juga buat kita. Harus jaga diri ya? Harus jaga diri. Siap. Nah, teman-teman, mungkin beberapa dari kalian sudah mengenal Kak Aaron. Kak Aaron ini dulunya mahasiswa UKSW. Dan baru saja lulus kemarin ya, S2 ya. S2. Kalau tahun angkatan untuk S1-nya di 2011 ya? 2011, kemudian setelah lulus dari perkuliahan lanjut ke dunia pekerjaan. Setelah itu memutuskan kembali untuk kuliah sambil bekerja. Benar sekali. 2017, ya. 2017 ya. Iya. Dan yang mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa Kak Aaron ini sangat terkenal pada zamannya. Jadi Kak Aaron ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas. Sama ya. Penerus bangsa. Dan sebelumnya jadi juga saya isi LDKM, Devri jadi pesertanya kan? Siap. Mantap itu. Soalnya gimana dia? Iya, Salam Podcast. Ya, saya 2014 Ketua Senat, Devri 2000 berapa? Saya 2018, 2019. Mantap. Tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Keren. Ya, Kak Aaron juga lebih keren. Ya, sebelumnya Kak Aaron juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di Ekonomi. Dan ya, seiring berjalannya waktu, Kak Aaron ini sangat, katakanlah dalam karir organisasi kemahasiswaan itu sangat baik. Mulai dari anggota, ketua Senat Fakultas, kemudian terakhir sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas. Ini sangat luar biasa. Sama kayak Devri lah. Saya dulunya cuma anggota kan. Aktivis sejati. Turun di jalan baca puisi. Ya, sholat 3 bergerak ya. Luar biasa itu, saya nggak bisa kayak gitu. Oke, kita pengen tahu nih, kenapa sih Kak Aaron itu mau jadi ketua di LK semenjak bermahasiswa? Karena kita tahu kan, ya kebanyakan mahasiswa itu, yaudah saya kuliah aja. Ngapain saya repot-repot ngurusin mahasiswa gitu? Ngurus diri sendiri saja belum tentu becus kan begitu. Kenapa Kak mau jadi ketua Senat? Waktu jadi ketua Senat karena pastinya punya ini Dev ya, punya visi misi ya yang mau saya bawa. Waktu itu di fakultas ya, pertama di fakultas punya semangat untuk melakukan perubahan. Makanya saya mau mencalonkan diri dan yang terpenting mau berbuat banyak ya kan saat jadi mahasiswa. Makanya ketika di fakultas bisa selesai, bisa menyelesaikan satu periode dengan dinamikanya, ya itu Dev ingin melanjutkan ke lebih tinggi lagi. Tujuannya untuk ya di masa-masa muda ini ada satu pengaktualisasi diri yang baik dan benar ya. Apalagi sebagai kita ya, sebagai mahasiswa itu mau untuk melakukan yang lebih ya, dan kebetulan passionnya di sana, jiwanya di LK ya. Nah,
kayak Devri gitu kan. Makanya berani untuk mencalonkan sampai di taraf yang tinggi ya di universitas yang mungkin saya sama Devri nggak pernah bayangkan ya. Waktu jadi mahasiswa masuk pertama, lihat ketua SMU, bayangkan kalau wah suatu saat saya harus ganti dia gitu. Mungkin nggak pernah kepikiran ya Dev ya. Iya. Ya itu ya pada prinsipnya punya cita-cita dan gagasan Dev. Kayak gitu lah. Intinya kayak gitu tuh. Luar biasa ya punya cita-cita. Nah kalau Devri kenapa? Kalau saya sudah feeling ini bakal. Ya kalau saya sendiri memang sama sih kurang lebih sama Aaron ya. Saya juga melihat satu sosok yang saya pernah tulis juga di blogspot saya bahwa keinginan saya untuk menjadi bergabung di LK itu dipengaruhi oleh sosok senior. Sosok senior kemudian itu yang memicu saya untuk kapan saya kira-kira seperti dia. Akhirnya saya masuk ke dalam LK. Saya tertarik juga ikut pelatihan kepemimpinan. Dari situlah kemudian dikorek jiwa ininya kan, jiwa ingin melayaninya. Akhirnya ya udah saya putuskan saya maju. Dan ya seperti mungkin ini bahasa template-nya mahasiswa ingin melayani begitu. Itu juga template saya dulu ingin melayani gitu. Mantap ya. Punya tujuan yang sama berarti ya. Sip. Kak, selama menjadi ketua LK itu kira-kira tantangan-tantangan yang sering dialami itu yang paling berat itu apa Kak? Tantangan ya, yang pasti ini ya Devri ya, karena kita datang di kampus itu kan bukan untuk LK ya. Ya bagaimana kita mengatur tujuan utama kita itu kuliah, ya kan? Udah kuliah, masih lagi harus ikut LK itu paling susah, apalagi kita datang dari rumah itu kan bawa masalah masing-masing ya. Nah, belum lagi selesaikan masalah-masalah yang ada di rumah, ya kan? Itu tantangan terberat, bagaimana bisa membagi semua ini tidak lebih tinggi atau lebih rendah, tapi benar-benar merata. Jadi bagi waktu di rumah, ya kan? Habis itu harus kuliah ini biar bisa kuliahnya nggak terganggu, dan jangan sampai di LK juga terganggu gitu kan. Jadi tantangan paling berat sih ini memimpin diri sendiri ya, diri sendiri untuk bisa bagi-bagi semua ini Dev. Itu paling susah, itu paling pusing ya, apalagi saat waktu LDKM ya, saya sering sharing keadaan masalah saya di rumah waktu itu kan, orang tua sakit ya. Jadi harus saya anak tunggal kan, jadi harus urus LK di kampus misalnya, habis itu harus urus ibu di rumah misalnya. Itu pusingnya minta ampun Dev. Lagi di LK ingat mama di rumah. Waduh, ini harus ganti pampers kan. Lagi ganti pampers di rumah, ingat ini harus rapat di LK. Itu yang paling sulit. Jadi bagaimana bagi waktu sebelum tantangan di internal diri sendiri itu paling sulit deh. Paling sulit itu. Iya, pernah juga saya sempat saya riset juga ya. Kak Aaron ini kenapa dia memutuskan untuk jadi luar biasa cari tahu. Buat topik ini Jadi saya cari tahu Kak Aaron ini salah satu yang menginspirasi dia untuk lanjut sebagai ketua senat mahasiswa itu karena orang tua. Iya, betul. Itu gimana sampai bisa seperti itu? Ya, pada prinsipnya kan untuk kita mengambil sesuatu atau memilih peran yang lebih tinggi, kita kan harus persetujuan ya, dan ridho itu kan, kalau kawan kita bilang kan ridho dari orang tua ya. Makanya salah satu saya ingin maju ke ketua SMU waktu itu ya, saya diskusi sama orang tua saya. Posisi waktu itu orang tua lagi di rumah sakit, padahal tanya bagaimana kalau memutuskan untuk melayani lebih tinggi kan. Ya, orang tua setuju, dan orang tua nggak banyak pikir ya, tahu ini ada hal yang harus dikorbankan lagi ya, karena waktu itu kan orang tua sakit saat jadi ketua senat di ekonomi ya. Habis itu berpikir ini harus bagi waktu lagi, harus banyak hal yang harus ya tentunya waktu lah ya, nggak munafik, waktu itu pasti akan terkorbankan, tapi ya orang tua dorong juga deh, karena orang tua tahu itu niat baik. Makanya ya karena dukungan orang tua itu saya bisa selesaikan lah masa berpelayan jadi ketua senat. Luar biasa ya.
Jadi restu dan doa orang Restu dan doa orang tua. Termasuk memilih pacar juga, Dev. Itu harus ada restu dan doa orang tua. Kalau nggak direstui ya. Amin. Semoga disegerakan. Amin. Nah, Kak, selama dapat musibah seperti itu, pas waktu itu menjadi ketua ya, sudah menjadi leader di fakultas, tiba-tiba orang tua sakit itu sempat gimana pikirannya gitu loh, Kak? Wih, Sempat kacau, pengen mundur Pak. atau gimana? Iya, pengen mundur, Dev. Bener, pengen mundur banget. Pengen mundur karena ya Devri juga tahu kita di Senat sebenarnya kita banyak bukan hanya memberi pada diri ya. Harus rapat malam, belum lagi dikritik, dibilang, belum lagi tadi bully ya kan? Itu dia. Sudah susah-susah ber-LK. Saya pikir buat apa saya memikirkan orang yang tidak memikirkan saya. Pada prinsipnya kayak gitu, makanya saya pikir lebih baik saya resign aja, mundur ya. Tapi sempat berpikir kalau pertanyaannya sempat berpikir banget. Saya udah mau ucapkan itu kalau saya mau mundur dari ketua Senat Ekonomi waktu itu. Tapi karena support orang tua, kemudian keinginan kuat untuk mau. Iya, karena ya itu karena ya makanya di organisasi ini ya kita belajar satu itu namanya tanggung jawab ya. Masa-masa mahasiswa itu belajar tanggung jawab. Waktu kita di LK itu saya belajar tanggung jawab karena itu kan sudah berani memilih ya kan. Harusnya berani melakukan ya. Dan menyelesaikan. Akhirnya ya saya nggak mundur di ekonomi waktu itu. Iya. Saya pun juga mengalami hal yang sama ya, Dev ya? Sama. Sempat ingin mundur ya? Benar. Mendapatkan kritik itu ya tidak main-main dampaknya bagi kita. Tapi ya kita hanya fokus kepada hal yang bisa kita lakukan ya. Ngapain kita ngurusin perkataan orang. Betul. Fokus pada yang kita lakukan. Mantap ini Pak Ketua nih. Luar biasa. Dan teman-teman, Kak Aron ini bukan hanya sekedar fokus ke LK loh, fokus ke organisasi, tapi dia juga aktif di akademik dan sempat menjadi asisten dosen ya, Kak. Oh, Devri tahu juga ya? Iya, sudah jadi tahu. Kita begadang demi itu. Iya, sempat jadi asdos ya? Pernah jadi asdos, aktif di LK, kemudian juga tadi harus merawat orang tua, itu kan sangat berat bagi kita yang masih mahasiswa gitu kan. Betul. Nah, itu gimana dinamikanya waktu itu gitu loh. Iya. Pada prinsipnya sebenarnya saya ini juga nggak pinter-pinter banget ya Dev ya. Nggak jago-jago banget, tapi ya kalau kita punya niat yang baik, niat yang tulus itu pasti saya percaya itu semua akan dimudahkan ya. Makanya memang sulit bagi waktu ya, harus jadi asisten dosen, ngajar beberapa mata kuliah, buka kelas, nemanin dosen, terus belum lagi dengan urusan-urusan sendiri ya. Makanya tinggal pintar-pintarnya kita aja Dev, membagi waktu dan menentukan prioritas. Itu yang paling penting, mana dulu yang, karena semua nggak bisa dikerjain bareng ya. Masa saya mau ganti pampers mama saya sambil ngajar, kan nggak mungkin. Maksudnya intinya pintar-pintar kita untuk menentukan prioritas nih, mana dulu yang harus kita dahulukan kayak gitu Dev. Ya saya sepakat dengan soal prioritas ya. Jadi jangan karena kita pengen kelihatan kuat, kelihatan semua strong, diambil ya. Semua diambil dikerjain, akhirnya nggak ada satu pun yang kelar. Nggak ada, betul, nggak ada satu pun. Jadi harus ada prioritas yang mana yang paling utama. Cocok. Saya juga pernah membaca nih. Dulu waktu sempat ada rapat dalam kemahasiswaan, Kak Aron ini sempat walk out dari ruang sidang, ruang rapat. Itu gimana ceritanya? Itu Devri belum lahir itu. belum di Satya Wacana maksudnya ya. Itu gimana ceritanya, kok bisa walk out dari ruang sidang, itu gimana tuh? Iya, walk out waktu itu ini kalau ada teman-teman yang nonton ini ya, kalau masih ingat itu ya, saya waktu itu di fakultas itu tidak senang dengan kebijakan universitas waktu itu, saya ingat banget. Jadi itu di akhir rapat sebenarnya Dev. Jadi memang sedikit egois ya, karena posisi memang saya akui saya manusia biasa, jadi masih terbawa egois di rumah tuh masih ada. Jadi saya lihat itu kursi banyak yang kosong ya, kursi rapat itu banyak yang kosong. Saya pikir dari hati ya, sudah 4 hari mungkin waktu itu, kenapa nggak ada yang kursi kosong ini, kenapa nggak ada yang respon ya. Sedangkan
saya pun datang ke rapat itu ada ya itu tadi saya bilang saya egois ya. Ada satu tanggung jawab yang saya tinggal di rumah kan. Ibu saya di rumah karena ibu saya nggak bisa buat banyak hal, harus dijaga. Tapi saya datang rapat, makanya saya tanya waktu itu, ini kenapa kursi kosong tidak ada respon buat kursi kosong fakultas-fakultas yang nggak hadir. Terus kemudian debat sama LKU yang pada prinsipnya saya nggak setuju ya dengan pendapat mereka waktu itu. Akhirnya saya nggak puas dengan pendapat itu, ya akhirnya saya walk out ya. Saya ajak teman-teman ekonomi, kita keluar semua. Ekonomi waktu itu keluar semua. Dan di situ saya memang ya saya akui saya egois karena saya pikir saya sudah susah-susah gitu kan. Berpelayan, ikut rapat semua sana sini, tapi saya menuntut orang lain itu sama kayak saya gitu loh. Itu saya akui itu salah. Tapi saya mempertanyakan sesuai aturan, kursi kosong harusnya kan ada quorumnya kan. Ini berapa persen. Nah ini LK itu waktu itu nggak ada yang respon dan saya yang respon, dan itu saya respon di akhir sidang. Iya, di akhir sidang. Jadi sidang mau selesai baru saya tanya itu. Di luar kendali ternyata terjadi debat. Niat saya mau tanya malah debat. Saya nggak puas dengan debat, kami keluar semua, teman-teman ekonomi itu baju merah keluar semua, saya ajak keluar semua dan tidak mengikuti sampai sidang selesai di situ deh. Jadi mau dibilang juga itu salah satu pelajaran buat kita sebagai peserta sidang atau kita sebagai lembaga kemahasiswaan. Ya. Jangan main-main gitu. Jangan main dengan lembaga kemahasiswaan ya. Karena ya tadi soal melayani ini kita ada untuk mahasiswa gitu. Masa kita sidang aja kursi kosong? Gitu. Iya betul. Karena sidang itu kan satu media mempertemukan banyak orang, dan di situ adalah ya itu salah satu bentuk berpelayan. Ya kan, datang, duduk, menyampaikan pendapat, memastikan apakah sesuai dengan rencana, memberikan solusi untuk ke depan. Ya itu dinamika dalam suatu media berpelayan, dan kita harus hargai proses-proses itu gitu loh. Nggak hanya sekedar ya kegiatan, nggak hanya sekedar itu satu media. Makanya saya tuntut waktu itu agar ini juga bisa dihargai kayak gitu. Iya sekali, karena itu nanti terkait dengan hidupnya mahasiswa. Iya, gitu bentuk pertanggungjawabannya kita sebagai di lembaga mahasiswa. Iya, sekali. Betul. Nah, menarik tadi Kak Aaron bilang soal dia mengakui bahwa dia egois, dan ada salah satu tulisan di dalam artikel di salah satu fakultas mengatakan bahwa judulnya ini sangat menarik. Iya. Dikatakan di situ Aaron yang emosi. Ini ada tayangan di sini nggak ini? Nanti di edit. Aaron yang emosi ini, emosi yang gimana maksudnya ini? Kita sampai Kak Aaron ini berarti orangnya yang meledak-ledak atau seperti apa begitu. Itu gimana itu, Kak? Itu memang waktu itu saya emosi waktu itu ya. Terus kemudian ada salah satu kawan ya tanya kenapa bisa seemosi itu gitu kan. Pada saat itu saya share, jadi saya bilang itu menurut saya jadi seorang pemimpin, itu yang pertama seorang pemimpin itu harus empati ya, emosi yang pertama empati, the power of empathy on leadership ya, kekuatan sebuah empati. Jadi setiap tanggung jawab yang diberikan yang nggak hanya sekedar selesai begitu ya, sekedar selesai ya, harus benar-benar berempati dengan apa yang dia lakukan ya kan. Seperti contohnya nih, kasih sayang orang tua dari kita sejak bayi sampai kita dewasa sekarang ya, itu karena ada empati ya, ada empati. Terus yang kedua itu M itu move ya. If you don't move, you are always on the same place ya. Kalau kita nggak gerak, ya kita di situ aja ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bergerak ya, harus punya visi misi begitu kan. Terus yang 3O, objektif. Objektif itu menurut saya seorang pemimpin itu dia harus profesional ya, nggak bisa subjektif ya, objektif. Jadi dia harus melihat semua secara global, nggak bisa hanya perasaan pribadi ya. Dia lihat aturan ya, aturan di atas aturan ya kan. Dia melihat semuanya secara objektif. Yang keempat itu S. S itu smart ya. The leader is a teacher. Jadi
menjadi pemimpin itu juga harus jadi guru ya, harus jadi panutan ya. Dia karena orang LK ini kan sering bicara di depan mahasiswa, Dev. Iya. Iya kan? Dia bicara tanggung jawab, tapi dia sendiri nggak bertanggung jawab kan? Dia bukan panutan. Jadi smart itu pemimpin itu nggak hanya harus pintar, tapi ya harus jadi panutan. Ya. Yang terakhir integritas. Jadi itu integritas. Jadi integritas itu ya sesuatu yang paling penting ya saat apapun, saat menjadi seorang pemimpin, saat kita ada di kuliah, ya kan, saat menentukan pasangan, itu integritas itu paling penting. Nah itu kenapa kenapa saya dibilang emosi, menurut saya itu, Dev. Ya, rupanya emosi ini bukan sifatnya yang negatif gitu, sifatnya tapi satu sikap. Iya, benar sekali. Yang paling utama sebagai seorang pemimpin itu kita punya empati. Jadi tidak hanya melihat permasalahan, ya udah permasalahan gitu aja, kita tidak kemudian mengambil tanggung jawab dan menyelesaikannya gitu. Kemudian kita harus bergerak. Kalau pemimpin tidak bergerak, tidak ada action, sama aja visi misinya hanya sekedar di atas kertas begitu, nggak ada gunanya. Betul. Kemudian ya objektif. Nah kadang-kadang nih Kak, kita kan sebagai manusia mudah sekali baperan gitu kan. Betul. Menilai sudut pandang pribadi ya. Kadang-kadang itu tidak objektif, akhirnya ya kita mau mengambil kebijakan yang salah karena kita menilainya pun juga tidak objektif gitu ya. Luar biasa sih tadi smart juga menjadi teladan, itu sangat luar biasa. Karena keberhasilan seorang pemimpin itu melahirkan pemimpin yang baru gitu. Betul. Dari mana dia dari mana dia lihat role modelnya ya pemimpin sebelumnya. Luar biasa sih memang. Kemudian integritas sangat mahal kata Kak Aaron tadi. Integritas itu bagaimana? Kejujuran ya sebenarnya ya. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan selaras ya. Selaras. Luar biasa sekali ya. Rupanya Kak Aaron ini bukan pemimpin yang biasa-biasa loh teman-teman. Yang sangat biasa. Tapi luar biasa. Nah, Kak Aaron, waktu Kak Aaron menjabat ini, dia tidak hanya sekedar menjabat selesai satu periode, enggak kayak gitu. Tapi dia meninggalkan sebuah warisan gitu. Dan yang paling berkesan itu ketika Kak Aaron itu merubah dan jajarannya ya, merubah nama pentas seni budaya. Oh iya, sampai sekarang masih ya? Iya. IICF ya. Jadi IICF gitu. Itu gimana itu ceritanya? Itu sebenarnya bukan saya yang inisiatif saya ya, tapi dari teman-teman, teman psikologi juga, Evan Jaihan itu. Evan waktu itu tanya ke saya ya, dan ada kabitnya waktu itu Bu Dora itu, jadi mereka koordinasi gitu kan untuk merubah mindset ini. Saya waktu itu ceritakan ke teman-teman ya tentang sebelumnya PSBI itu seperti apa. Saya juga tanya ke senior PSBI itu dulu seperti apa sebenarnya awal cerita PSBI kan. Oh ternyata satunya yang menarik itu adalah ketika kakak-kakak kita waktu itu nggak bisa pulang kampung, akhirnya mereka buat kegiatan keakraban di sana. Jadi punya rohnya itu ada di sana sebenarnya ya, nggak meriah tapi mengumpulkan dari setiap etnis. Nah, saya melihat SBI beberapa tahun ini sebelum saya menjabat ya, itu ada satu mindset ya, kegiatan harus besar padahal uang sedikit ya kan. Nah makanya di situ kita cuma mau rubah mindset waktu itu sih, merubah mindset jadi IICF ya, biar orang waktu itu bilang panitia PSBI berarti dia harus siap nombok gitu kan. Nah, makanya kita mau ganti mindset itu, kita mau ganti nama ya, dan ingin memberikan sentuhan untuk ya itu ya, orang kan lihat itu kegiatan di depan sukses keren ya Dev ya, tapi kan nggak tahu yang di belakang mereka peras keringat, jual ginjal. Ada yang kayak gitu? Hah? Enggak, itu cuma istilah aja gitu. Iya, tapi kebanyakan dulu setahu saya ya, itu banyak yang nggak ada laptop, bayangin tuh. Saking mereka berkomitmen, itu kan salah ya, kan nggak boleh. Makanya kita waktu itu rubah bahwa ini event nggak harus besar ya kan, event kembalikan ke dulunya ya kan. Yang penting kan makna berkumpulnya ya kan, makna persekutuannya, makna budayanya, seperti itu yang paling penting sih. Tapi saya nggak tahu sekarang masih IICF apa enggak? Masih ya. Oke, mantap lah. Ya, semoga nggak nombok ya panitianya ya.
Kasihan coy, kasihan itu. Iya, kasihan sih Iya kan? memang. Iya. Iya, itu soal ASAP tadi. Jadi sebenarnya ingin merubah mindset aja. Kalau Iya, soal merubah substansi enggak, Substansi ya. tetap Enggak. saja begitu ya. Iya. Intinya ingin mengakrabkan mahasiswa-mahasiswa rantau yang tidak bisa pulang kampung. Iya. Kemudian ada lagi juga salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kak Aaron pada saat menjadi ketua Senat, yaitu mengenai ketentuan menggunakan jas alma mater, Oh, iya. memperlakukan alma mater itu seperti apa? Sorry, jas alma mater. Itu gimana itu? Kok bisa sampai Iya. ngeluarin nota ya namanya? Nota ketua ya, iya. Itu gimana tuh ceritanya? Di ekonomi memang itu menarik ya. Jadi memang pada saat tahun 2013 itu sejak saya maba sampai ya saya jadi ketua senat itu saya merasa kampus kita ini kampus paling idealis ya. Satya Wacananismenya itu sangat luar biasa ya. Tapi ada satu hal yang menurut saya kita harus perhatikan ya, di KUKM itu ya ada satu ayat yang menuliskan itu tentang mahasiswa harus menjaga ya jas alma maternya sebagai identitas mahasiswa. Nah, di situ saya mencoba memperkaya apa yang disampaikan di KUKM sebenarnya. Sudah ada di KUKM, tinggal saya memperkayanya dengan tentunya ya research, kemudian benchmark dengan fakultas lain, dengan kampus lain ya. Akhirnya saya bersama teman-teman, jadi memang inisiatif dari kami, tapi semangatnya sama-sama ya, semangatnya sama-sama. Waktu itu ada Korbitkem Mas Era, kemudian ketua BPMF saya ada Ian, kita kumpul semua LK Ekonomi, kita ayo sama-sama buat kebijakan. Tentunya karena budaya ekonomi kan punya budaya identitas itu misalnya pakai baju kerah gitu kan, harus pakai tidak boleh pakai sandal. Nah kebetulan budayanya sama. Nah dari LK ingin kasih budaya juga terhadap identitas jas. Bagaimana kita menghargai jas alma mater dengan tidak merokok misalnya saat menggunakan jas alma mater, tidak dijadikan jaket saat jatuh hujan ya, dan tidak saat makan seperti itu. Dan itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menghargai jas alma mater. Tapi itu menarik ya. Nanti kalau teman-teman buka ada di internet, saya sempat nulis tentang itu, Dev. Judulnya itu lupa ya. Setipis tinta untuk alma mater yang kucinta, itu kan. Habis itu setelah itu ternyata kebijakan saya ini juga ada kontranya. Ya, ada waktu itu kalau nggak salah tulisannya menelanjangi jas alma mater, kayak gitu. Habis itu ada lagi tulisan lagi di balik jas alma mater Aaron dan Arya, waktu itu yang nulis Albert Karur ya, ketua senat setelah saya. Jadi menarik karena memang kebijakan itu pro dan kontra tentunya. Tapi sampai sekarang setiap saya datang ke tentunya di ekonomi ya budaya mencintai jasa alma mater itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Sampai sekarang masih ada kayak gitu. Dan itu sudah jadi norma yang berlaku. Jadi norma, betul. Jadi norma yang berlaku. Jadi hanya sekedar ingin memperkaya yang ada di KUKM. Bentuk menghargai jasa alma mater. Tentunya dengan banyak cara, nggak harus seperti itu ya. Tapi itu cara praktis nyata yang dilakukan sama teman-teman mahasiswa ekonomi kayak gitu. Benar ya. Hal yang kecil yang bisa kita lakukan yang bisa berdampak pada hal-hal yang besar. Jadi itulah yang bisa kita lakukan sebenarnya, nggak harus muluk-muluk mau bikin hal-hal yang besar. Ya. Akhirnya hal kecil aja nggak dilakukan, gimana gitu. Betul. Nah, Kak Aaron ini sebelum masuk ke UKSW, dia sempat ikut SMPTN ya. Dan parah ini Devri ini. Ini pertanyaan saya. Wah, ini bukan di Google. Yang Aaron ini kan sangat cinta Satya Wacana dan kemudian aktif di organisasi. Kenapa tiba-tiba keringat ini ditanya di SMPTN? Tapi kenapa kok pilihannya bukan Satya Wacana? Satu lagi ada, Pak, di Surabaya coy, Petra. Iya. Oh, di Petra juga pernah. Berarti 3 Univ waktu itu ya? Iya. Luar biasa. Itu gimana ceritanya kok nggak langsung UKSW gitu loh?